Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kali ini reaksi kesetimbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak aneh kalau kita melihat pembakaran kayu, yang mana dihasilkan suatu arang. Pada reaksi pembakaran ini, arang yang dihasilkan tidak bisa kita kembalikan kembali menjadi kayu. Maka reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi yang berjalannya satu arah, yaitu ke arah kanan. Nah, apakah semua reaksi berjalannya satu arah? Lalu bagaimana kalau kita memanaskan tembaga sulfat pentahidrat CuSO4 5H2O? Apakah reaksinya hanya berjalan satu arah? Ataukah bisa kita kembalikan menjadi CuSO4 5H2O kembali? Reaksi pemanasan CuSO4 5H2O. Percobaan yang dilakukan yaitu mengambil 1 sendok CuSO4 5H2O, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan. Senyawa tembaga sulfat pentahidrat ini yaitu senyawa yang mempunyai warna biru. Pada pemanasan terlihat di sini ada uap air yang dilepaskan dan tembaga sulfat pentahidrat yang tadinya berwarna biru, kemudian warna birunya semakin memudar dan berubah menjadi putih. Sehingga produk yang dihasilkan adalah CuSO4 dan H2O dalam bentuk gas. Kemudian, reaksi yang kedua kita lakukan dengan mereaksikan kembali produk yang dihasilkan, yaitu CuSO4 yang berwarna putih dengan air. Yaitu kita tetesi air. Ternyata CuSO4-nya yang tadi berwarna putih kembali menjadi berwarna biru. Ini berarti bahwa CuSO4 5H2O terbentuk kembali. Maka pada pemanasan CuSO4 5H2O, reaksinya bisa berjalan dua arah, yaitu ke arah kanan dan ke arah kiri. Reaksi ini disebut dengan reaksi bolak-balik. Nah, dari fenomena tadi, maka reaksi dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel, yaitu reaksi satu arah, dan reaksi reversibel, reaksi bolak-balik. Reaksi satu arah mempunyai ciri yaitu reaksinya ditulis dengan tanda anak panahnya 1, reaksi berlangsung satu arah dari kiri ke kanan, zat yang dihasilkan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Contohnya, reaksi dari logam magnesium dengan larutan HCl akan dihasilkan MgCl2 plus gas H2. MgCl2 dan H2 tidak bisa kita reaksikan kembali menjadi Mg dan HCl. Sedangkan reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik, cirinya adalah reaksi ditulis dengan dua tanda panah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Reaksi berlangsung dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, dua arah. Zat yang dihasilkan dapat dikembalikan seperti zat semula. Contohnya tadi pada pemanasan CuSO4 5H2O menjadi CuSO4 dan H2O, di mana CuSO4 dan H2O bisa kita kembalikan menjadi CuSO4 5H2O. Nah, pada reaksi bolak-balik akan didapatkan keadaan setimbang pada waktu tertentu. Nah, keadaan setimbang ini diperoleh dengan syarat 1, reaksinya harus bolak-balik, dua arah ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, sistemnya harus tertutup. Jadi reaksi bolak-balik yang
akan mendapatkan keadaan setimbang ini harus dalam sistem tertutup, sehingga zat yang bereaksi dan produknya tidak ada yang meninggalkan sistem. Yang ketiga, bersifat dinamis. Artinya reaksinya berjalan terus ke kanan dan ke kiri. Maka pada keadaan setimbang, yaitu keadaan di mana laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. V1 sama dengan V2, digambarkan grafiknya adalah V1 dari atas, kemudian V2-nya dari bawah, karena awalnya belum ada, V2 terbentuk, sedangkan V1 mulainya dari penuh berkurang, ketemu di satu titik. Saat V1 sama dengan V2 sama, itulah yang disebut dengan keadaan setimbang. Macam-macam kesetimbangan. Berdasarkan wujud zatnya, kesetimbangan dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen, di mana pada kesetimbangan ini semua komponennya fasanya sama atau wujudnya sama. Contohnya, gas N2 bereaksi dengan gas H2 terbentuk gas NH3. Maka reaksinya disebut dengan reaksi kesetimbangan homogen. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan di mana wujud zatnya lebih dari satu macam atau fase zatnya lebih dari satu macam. Contohnya, CaCO3 padat, solid, menjadi CaO padat dan CO2 gas. Di sini terlihat ada dua wujud zat, yaitu padat dan gas. Dalam sistem keseimbangan tidak terjadi perubahan makroskopis. Pada keadaan setimbang, konsentrasi komponen zat dalam sistem yang tetap, konsentrasinya dapat diubah jika salah satu zat dalam sistem tersebut diubah. Nah, pada tahun 1864, dua ahli kimia dari Norwegia, yaitu Keto Guldberg dan Peter Witt, berhasil merumuskan hubungan antara konsentrasi zat-zat yang berada dalam keadaan kesetimbangan. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetimbangan atau disebut dengan hukum aksi massa, yang bunyinya dalam keadaan setimbang hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Maka disebut dengan hukum kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan kimia adalah angka yang menghubungkan antara konsentrasi reaksi dan produk pada saat kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan diberi lambang Kc merupakan pernyataan matematik dari hukum aksi massa atau hukum tetapan kesetimbangan. Pada reaksi kesetimbangan Ma wujudnya gas dengan Np berwujud gas, terjadi reaksi kesetimbangan dihasilkan Pc wujudnya gas dan Qd yang berwujud gas. Maka penulisan tetapan kesetimbangannya, persamaan tetapan kesetimbangan ini dituliskan rumusan Kc-nya sama dengan konsentrasi C pangkat P dikalikan konsentrasi D pangkat Q dibagi dengan konsentrasi A pangkat M dan konsentrasi B pangkat N. Pada rumusan Kc ini, yaitu konstanta yang dihitung berdasarkan harga konsentrasi. Maka yang dituliskan hanyalah zat-zat yang berwujud gas dan larutan. Zat yang berwujud padat dan cairan tidak dituliskan. Untuk dapat menuliskan rumusan Kc pada reaksi kesetimbangan, perhatikan contoh soal. Gas N2 bereaksi dengan gas H2 dihasilkan gas NH3.
sebelum kita tulis rumusan KC-nya, pastikan persamaan reaksi harus setara. Sehingga pada reaksi ini, gas H2-nya diberi koefisien 3 dan gas NH3 diberi koefisien 2. Sehingga reaksinya menjadi setara. Baru kita tulis rumusan KC-nya sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 zat di ruas kanan dibagi dengan konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3 zat yang ada di ruas kiri. Kemudian contoh yang kedua, CaCO3 padat menjadi CaO padat dan CO2 gas. Pada contoh yang kedua, kesetimbangannya heterogen, sehingga wujud zatnya juga harus diperhatikan, selain memperhatikan reaksinya setara atau belum. Nah, sehingga rumusan KC-nya untuk soal ini kita tuliskan konsentrasi CO2 pangkat 1 dibagi 1. Dibagi 1 karena zat yang di ruas kiri tidak ada yang berwujud gas atau larutan. Demikian tadi pembahasan tentang konsep kesetimbangan, kemudian hukum kesetimbangan, dan penulisan rumusan KC. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu kalian mempermudah belajar kesetimbangan kimia. Terima kasih, dan ini ada beberapa latihan soal yang bisa dipakai untuk berlatih. Assalamualaikum.